Stronger together stronger. Halo Sobat Feby, kembali lagi bersama kita di podcast Feby. Nah, untuk kali ini kita topiknya akan membawakan peran akuntansi di era generatif AI. Apakah ini menjadi sebuah ancaman nih bagi kita seorang akuntan atau justru akan menjadi sebuah peluang buat kita sebagai seorang akuntan? Nah, di sini sebelum kita bedah materinya lebih lanjut, mungkin kita perkenalan diri lebih dahulu ya. Dengan saya host, saya Kiano dan teman saya, Aku Reno. dan kita nggak cuma berdua nih kita ya. Kita ditemani oleh pakar akuntan nih bisa dibilang ya, atau orang yang bisa ahli dalam bidang akuntansi dengan ya pastinya nanti akan bisa menjelaskan kita dan juga membedah materi yang akan kita bahas. Perkenalkan mungkin Dokter Binti Sofiatul Jannah. Mungkin Ibu bisa perkenalan diri lebih dahulu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Iya, Mas selamat Reno siang. dan juga Mas Kiano. Iya. Oke, Sobat Feby, perkenalkan nama saya Dr. Binti Sofiatul Jannah. Saya merupakan dosen di program studi akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebenarnya tuh saya belum pakar-pakar banget nih, Mas. Oh iya, Ya, iya. karena jadi dosen juga masih baru-baru gitu ya. Jadi Oh, belum oke. ya sharing aja gitu ya. Jadi sifatnya nanti saya sharing juga ke teman-teman semua. Oke. Mungkin langsung gini ya. Sebelum kita bedah materinya lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu, Ibu. Eh, Apa sih akuntan atau akuntansi itu? Oke, baik. Jadi teman-teman, karena kita ini bahasannya akuntan dan AI ya Iya, nanti ya. betul, Mungkin kita eh, mengawali dulu pasti sebenarnya itu akuntansi Iya, gitu betul. ya. Jadi sebenarnya tuh kalau akuntansi, kalau kita belajar dari sejarahnya tuh itu sebenarnya tuh udah ada sejak dulu gitu ya. Makanya, dan itu biasanya kita mengartikannya akuntansi itu adalah seni mencatat. Ya, kenapa kok jadi seni gitu ya? Karena itu memang pekerjaan yang memerlukan tingkat ketelitian gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mencatat apa adanya itu bukan. Tapi kita mencatatkan juga berdasarkan bukti transaksi gitu ya. Kita mencatat, meringkas, kemudian mengklasifikasikan gitu ya sampai tersusunlah nanti laporan keuangan. Nah, itu jadi kalau dari terminologi atau apa ya awalnya biasanya kalau kita lebih mudahnya bahwa akuntansi adalah seni mencatat. Oke. Nah, lalu kemudian ada namanya profesinya gitu ya. Jadi profesinya disebut sebagai akuntan ya. Profesinya disebut sebagai akuntan ya. Jadi teman-teman nanti kalau mengambil jurusan di prodi akuntansi gitu ya. Jadi salah satu luarannya profesinya nah itu menjadi seorang akuntan. Jadi nanti pekerjaannya apa ruang lingkupnya? Ya kurang lebih yang menyusun laporan keuangan ya minimal itu. Meskipun nanti ada juga profesi-profesi lain. Ada apa? Ada auditor, Ya. konsultan itu ya, bisa konsultan pajak, konsultan keuangan. Nah, jadi kita langsung saja ya. Jadi eh kita duduk di sini tuh kita tuh mau bahas eh dengan rumor yang beredar, Ibu. Jadi Mm-mm. ada banyak sekali rumor yang mungkin udah ramai dibahas sama masyarakat. Jadi itu eh, pekerjaan khususnya seorang akuntan ya itu Mm-mm. akan tergantikan oleh AI. Apakah itu benar, Ibu? Dan eh, di bagian mananya sih dari pekerjaan akuntan ini yang akan tergantikan oleh AI gitu kira-kira? Atau bahkan eh, ini merupakan sebuah miskonsepsi gitu. Boleh dijelaskan secara mungkin menyeluruh gitu, Ibu? Oke, baik. Memang ada kekhawatiran kali ya. Betul, Jadi, Pasti. kekhawatiran. jadi teman-teman mungkin yang masih akan masuk ke dunia akuntansi ataupun sekarang pun lagi dalam mengerjakan skripsi gitu ya. Betul. Kira-kira akuntan ini ya dengan adanya AI nasibnya tuh gimana?
Nah, sebelum itu coba kita pahami dulu AI itu apa sih? Kecerdasan buatan, Nah, itu ya. Jadi AI atau artificial intelligence. Jadi intelligence. itu adalah sebenarnya itu teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, ya. Jadi itu memang diciptakan meniru kita. Pernah nggak? Pasti kita udah familiar dong dengan AI. Betul, betul. Pasti Biasanya pakai pakai apa? kan, pakai cloud. Pakai cloud. Iya. Iya, aku Mas banyak sih Reno ya. apa? Ada Claude, Mm-mm, Gemini, mm-mm. ChatGPT, dan banyak lah pokoknya. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang AI tanpa kita belajar khusus, pasti kita udah naluri kali Iya, ya. betul. Oh, ada aplikasi baru nih yang memudahkan. Nah, kata kuncinya ada di situ, yang memudahkan pekerjaan kita. Jadi ada kita akhirnya pakai AI AI. gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya AI itu belajar dari data, kemudian mengenali pola, bisa menjawab pertanyaan, membuat tulisan, menganalisis informasi, bahkan membantu. Ya, kata kuncinya membantu Membantu. pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya tuh AI kalau tidak kita kasih data gitu ya, maka dia juga akan nggak bisa berpikir. Iya, betul. Pernah nggak sih kalau teman-teman memasuk atau nyuruh apa nih? Jadi sebenarnya tuh AI itu kan juga menjawab berdasarkan historis. Betul. Kita tuh apa aja sih data yang pernah kita Share ke ketikkan, betul. kita tanyakan atau kita Ya, paparkan ke dia mm-mm, lah ya. ya prom-prom apa saja yang pernah kita tuliskan di AI. Oh, jadi AI-nya itu belajar dari kita justru ya, Bu, ya, Betul, untuk menggali informasi lebih betul. lanjut. Makanya AI itu juga harus perlu makanya kita kasih prompt itu kan biar si AI ngikutin. Jadi kadang ada beberapa versi manusia biar AI ngikutin apa kata kita nih, atau memang kita mengikuti apa kata AI, ya kan? Nah lalu apa kaitannya dengan akuntan? Kenapa tiba-tiba muncul rumor, oh akuntan itu akan digantikan dengan AI? Nah karena em, kalau saya bilang bahwa sebenarnya AI menggantikan akuntan itu kurang tepat ya. Iya, kurang tepat. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ketika akuntan itu tidak mau belajar dengan AI. Ya. Jadi em, berarti apa kata kuncinya? Berarti mungkin yang saya simpulkan itu mungkin akuntan yang memakai AI akan menggantikan akuntan yang tidak memakai AI gitu ya. Jadi kita harus kolaborasi, Nah, gitu ya. betul. Jadi sebenarnya tuh AI itu teknologi terobosan terbaru gitu ya Nah, bisa ya, dibilang. benar. Kalau dulunya belum ada, sekarang itu ada. Seperti zaman saya dulu misalkan, ketika saya sekolah dasar itu belum ada internet. Kemudian mulai masuk ke SMP itu mulai ada internet gitu ya. Ada Google gitu ya. Kemudian semua pekerjaan, bukan pekerjaan kalau dulu misalkan saya masih sekolah, tugas gitu ya. Oh, saya dimudahkan loh dengan adanya internet, dengan adanya Google, kita bisa browsing, kita bisa mencari tahu apapun. Tugas dari Bapak Ibu guru, carilah atau buat narasi tentang gitu ya. Kalau biasanya kita hanya mengandalkan otak gitu ya. Otak itu memang luar biasa sebenarnya, tapi memang keterbatasan kita aja yang tidak bisa Iya, memaksimalkan betul. gitu ya. Kemudian kita menggunakan internet. Nah, jadi sama aja dengan AI gitu loh. Jadi kalau misalkan pekerjaan akuntan itu luar biasa banyak ya. Nah, itu nanti akan termudahkan dengan bantuan AI. Gitu. Jadi sebenarnya internet itu ya AI itu sendiri, dan AI itu mempelajarinya itu dari kita dan mencari ke internet ya, Bu, ya. Betul sekali. Betul, Dan iya. Nah, ini Bu, mau tanya lagi, kalau kan akuntansi itu kan kayak bisa dianggap orang itu kan cuma input data. Iya, Nah, iya, iya, iya. kalau itu kan bisa dikerjakan oleh AI, Bu. Jadi Betul. kelemahan AI itu sebenarnya apa sih, Bu? Kelemahannya AI. Iya.
Tahu tapi Mungkin sebelum masuk pada kelemahan AI ya, eh kita perlu tahu dulu sebenarnya itu pekerjaan apa yang bisa digantikan oleh AI, Oh, gitu. ya Iya, kan? Ibu. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang terus mengulang, ya, terus berulang. Contohnya apa? Yang paling dasar pekerjaan seorang akuntan itu apa biasanya? input data. Iya, Betul, input data itu adalah pekerjaan yang terus berulang dan itu nanti bisa tergantikan oleh AI gitu ya. Kemudian ada juga pembukuan dasar, rekonsiliasi bank, pembuatan invoice ya, sampai bisa bisa juga sampai penyusunan laporan keuangan yang sangat standar gitu ya. Yang sangat sederhana itu juga bisa dilakukan oleh AI selama kita memberikan prompt yang tepat gitu loh. Jadi jangan sampai em, kita nggak ngasih prompt apa-apa ke AI, ini hasilnya akan berantakan gitu. Nah lalu apa nih yang nggak bisa dilakukan oleh AI? Nah karena AI itu adalah robot gitu ya, beda dengan kita manusia. Jadi seperti decision making ya, decision makernya pasti kita gitu ya, pengambilan putusnya pasti tetap manusia berdasarkan data. Oke, data emang dibantu oleh AI ketika menyusun, asalkan memang itu juga kita cross check ya, jangan sampai data itu menyesatkan karena kita nginput atau ngasih prompt ataupun data yang kita tampilkan ke AI itu salah, nah, kita pengambilan keputusan juga salah. Kemudian apa? Berkaitan dengan etika. Nah, etika itu juga AI nggak bisa tuh. AI nggak bisa beretika itu nggak ada gitu ya. Ada emang nggak ada perasaan ya. Iya. Makanya biasanya kalau professional judgment, integritas, ya itu masih tetap manusia. Iya, Gitu. iya, betul, betul, betul. Berarti emang semuanya itu kembali ke dasar akuntan ya Bu ya, sebagai seorang akuntan itu ya Bu ya. Mm-mm. Kayak berpikir, terus mengambil keputusan, beretika, kan kembali ke dasar sebagai seorang akuntan ya Bu ya. Iya, betul. Jadi itu AI itu lebih kepada menurut saya memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalau misalkan tanpa bantuan AI nih, kita ngerjakan report itu butuh waktu berapa lama? 2 hari, 3 hari, gitu ya. Tapi kalau dengan dibantu AI, mungkin 2 jam bisa selesai, ya kan? Ya, efisiensi waktu. Nah, efisiensi. itu. Kayaknya eh, hampir semua pekerjaan ya, Iya, hampir betul. semua pekerjaan itu dibantu dengan AI karena memang memudahkan, Ya, kata kuncinya memudah. memudahkan. Betul Iya. sekali. Oke, 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 oke. Nah, jadi mungkin kita kembali lagi ya Bu ke Mm-mm. rumor-rumor yang beredar itu. Nah, eh jadi tadi gimana Kianu ya tentang rumor yang beredar itu. Jadi mungkin Kianu bisa bisa melanjutkan gitu ya terkait kepanikan masyarakat terkait AI itu. Mungkin Oh iya, dari kayak misalnya itu banyak mahasiswa baru ya mungkin ya, yang mau daftar ke akuntansi itu jadinya itu mereka itu bingung Ibu. Kayak prodi ini sebenarnya itu masih bisa diseriusin nggak sih? Atau kita itu bisa belajar itu di luar dari akademisi seorang mahasiswa gitu Ibu? Mhm. Apakah perlu kuliah lagi? Atau justru kita itu belajar di luar aja? Kayak mungkin bisa cuma ambil sertifikasi atau gimana Oke. gitu Ibu? training gitu. Iya, iya, iya. Baik, sebenarnya kalau kita belajar di kelas itu memang salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Iya, betul. Salah satu caranya ada di kelas, mengikuti perkuliahan sehari-hari gitu ya, datang ke kampus gitu ya. Tapi sebenarnya tuh ilmu itu bisa didapatkan di mana aja gitu ya. Salah satu caranya kita juga bisa memanfaatkan AI kita untuk belajar gitu ya. Memang biasanya kalau di kelas ada keterbatasan dari Bapak Ibu dosen nih untuk menjelaskan gitu ya. Tapi memang karena kita kalau sebagai dosen nih, kita anggapannya nih mahasiswa tuh udah besar-besar nih, udah dewasa ya.
pasti sudah bisa gimana ya, ketika nggak ada yang tahu pelajarannya, ayo cari tahu gitu ya. Caranya dengan apa? Dengan AI bisa, misalnya gitu ya. Eh, jadi AI itu bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit sesuai dengan menjadi lebih mudah untuk kita pelajari. Mungkin dari buku textbook itu kadang kan bahasanya kaku gitu ya. Lebih Bahasa susah dipahami. betul. Nah, nanti kita tinggal Minta masukkan AI. oleh AI, ayo sederhanakan. Ini gimana ya? Nanti pasti AI ngasih jawabannya. Iya. Dan itu juga berlaku juga untuk saya gitu ya. Jadi kalau misalkan baca textbook, aduh, ini gimana ya? Rumit banget gitu. Tapi setelah dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana oleh AI, oh akhirnya jadi saya paham gitu ya. Dan kemudian teman-teman juga bisa nih datang ke perpus, Oh iya. ya kan? Iya. Tapi sebenarnya tuh kayaknya udah, nah ini ada kelemahannya. Generasi teman-teman sepertinya lebih cenderung mendengarkan ya Iya. daripada untuk membaca gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih untuk meningkatkan skill tentang akuntansi, tentang keuangan, tentang pajak, semuanya gitu ya. Itu juga bisa. Tadi disebutkan ya mengikuti sertifikasi. Iya, betul. Jadi sebenarnya teman-teman nggak harus nunggu sampai lulus ya. Jangan nunggu lulus dulu baru ambil sertifikasi gitu ya. Memang ada sertifikasi profesional yang memang mengharuskan minimal S1, minimal D4 itu memang ada. Tapi sekarang ini banyak banget kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas online yang membuka kelas. Jadi misalkan eh, ada kelas bagaimana sih kita belajar akuntansi, misalnya akuntansi biaya ya. Akuntansi biaya itu dipadukan dengan AI. Nah, itu biasanya teman-teman itu sharingnya atau belajarnya itu sudah bukan lagi mencatat ataupun bukan paper based lagi, tapi sudah minimal menggunakan Excel, kemudian dibantu dengan AI gitu. Ya, kalau gitu AI itu bisa disuruh kayak buatin Excel nggak, Bu? Bisa banget, Bisa ya? bisa Oh, gitu. Makanya sebenarnya makanya kadang pun saya juga bingung ya kalau misalkan di kelas gitu. Karena rasa-rasanya kadang saya pun juga ada berpikir, aduh kayaknya saya tuh bisa tergantikan oleh AI deh gitu. Karena teman-teman pun mahasiswa itu bisa dengan mudah belajar melalui AI. Ya, jadi misalkan nih ya, ketika saya mau buka usaha gitu ya. Oh, saya mau buka usaha buka ayam goreng nih gitu ya. Berapa porsi yang harus saya jual? Minimal untuk saya minimal BEP. Nah, mungkin kalau saya aduh mikir gitu terlalu lama kali ya. Nah, kadang kita langsung masukkan aja di AI, di cloud gitu ya. Nanti pasti udah ada tuh datanya gitu. Excel-nya. Iya. Nah, saya pun juga ada kelas nih teman-teman. Jadi sharing sedikit ya. Karena seperti yang saya tekankan gitu ya. Kita memang tidak menggantikan AI gitu ya. Maksudnya AI itu tidak akan menggantikan kita, tapi gimana kita itu belajar bareng dengan AI. Jadi kita berkolaborasi dengan AI gitu. Jadi saya dengan teman-teman alumni gitu ya. Jadi ada Mas Yusril, ada Mas Izul, ada Mas Ihsan dan teman-teman yang lain. Itu ada nih kita kelas namanya Piskola. Ini masih kelas baru gitu ya. Ya, itu teman-teman bisa follow gitu ya. Mungkin bisa bantu support gitu ya, dukung Fiskola gitu ya. Ada Instagram itu masih baru banget. Nah, Nanti ditunjukin ya editor Cek di nanti sini. ya di Iya. sini ya mungkin ya. dan nanti ke depannya kita tuh akan buka kelas. Jadi sebenarnya tuh kita tuh juga ada keresahan ya dari kita gitu ya.
gimana sih teman-teman mahasiswa itu juga bisa belajar lebih mudah dan lebih nyaman gitu ya. Jadi nanti belajarnya itu nggak hanya nulis, bukan hanya mencatat malahan. Tapi nanti teman-teman, jadi nanti ada beberapa kelas nih akuntansi dengan AI, belajar akuntansi dari nol. Jadi semuanya itu kita basisnya nanti dari Excel. Oke. Jadi menyusun laporan keuangan itu udah menggunakan Excel. Jadi Jadi nanti kita ada kelas di situ. jadi kelasnya tentang apa ya, kayak basic things about akuntansi dari nol gitu ya Bu ya. Betul. Wih, keren Jadi keren keren. sebenarnya teman-teman gak harus dari prodi akuntansi ya. Gitu. Oke, oke. Jadi teman-teman dari semua prodi ya, pendidikan pun juga bisa gitu ya. Dari fakultas apapun sebenarnya itu juga bisa karena kita belajar itu dari basic dan itu eh, kita kolaborasi dengan AI. Jadi belajarnya itu langsung kita bantu dengan AI. Mungkin intermezzo sedikit ya Bu ya. Kan sebagai seorang akuntan itu enggak cuma harus kita itu kerja di kantoran teman-teman. Kita itu kalau mau buka usaha itu kita juga harus paham loh tentang akuntansi itu. Jadi mungkin Betul 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 dengan banget. ikut kelas-kelas seperti ini itu bisa membantu kita sebagai pengusaha itu jadi tahu laporan keuangan dari usaha kita ya Bu. Betul. Jadi nggak perlu kita itu harus menjadi seorang akuntan yang kayak ikut ke universitas dulu atau sekolah tinggi dulu. Tapi kita itu sebenarnya perlu perlu di kehidupan sehari-hari kita itu ya Bu. Betul 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 sekali. Teman-teman. Nah, itu makanya teman-teman bisa ikut kelas itu gitu ya, bisa ikut di sekolah. Jadi sebenarnya misalkan nih ya ada laporan keuangan, tapi teman-teman nggak bisa baca lah ini artinya apa gitu loh. Sebenarnya tuh mungkin kalau teman-teman backgroundnya keuangan atau akuntansi gak ada masalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman backgroundnya ada mungkin di pendidikan, di teknik dan lain-lain, nah itu pasti akan sangat membantu. Iya, betul. Maksimalkan. Betul. Oke oke oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman nih Bu. Tadi kayak misalnya kita itu sebagai mahasiswa itu gimana sih caranya supaya kita itu bisa berkolaborasi dengan AI? Dan bukannya kita itu kayak meninggalkan AI, AI ini justru akan membuat saya lebih terlena, mungkin nggak mau belajar. Ketergantungan Iya, gitu ya. ketergantungan. Gimana sih kita itu mengontrol diri kita supaya kita itu bisa berkolaborasi dengan AI yang membuat kita itu lebih produktif itu. Betul betul. Tidak mengurangi keproduktivitasan kita. Iya. Oke oke. Sebenarnya sudah bagus arahnya gitu ya. Jadi Iya. kalau kita udah mau berkolaborasi atau belajar juga dengan AI itu memang sudah bagus gitu ya, Mas. Akan tetapi yang menjadi catatan di sini adalah gimana caranya berkaitan dengan plagiarisme kali ya. Nah, betul. Iya. Nah, eh, mungkin kalau teman-teman kalau bekerja eh, mungkin menghitung gitu ya, Betul. nah itu yang paling susah sebenarnya. Karena kalau misalkan menghitung jawaban, aduh itu udah pasti benar gitu kan. Tapi kalau misalkan tulisan, contohnya ya kayak skripsi, nah itu biasanya tuh teman-teman itu mulai banyak banget yang hanya copy paste. Itu yang bahaya. Nah, gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu ya dari integritas kita sendiri gitu ya. Ada namanya etika penulisan. Kita Nah, harus betul. benar-benar ngikutin itu. Iya, betul banget. Iya. Tapi kalau biasanya untuk menghitung, untuk akuntan gitu ya, keuangan, saya rasa susah juga gitu loh. Kalau kayak contohnya nih, misalkan saya ada tugas ya untuk mahasiswa. Biasanya kan saya emang menghitung gitu ya. Betul. Ketika dikumpulkan, jawaban semuanya itu sama loh setelah satu kelas. Gimana ceritanya ini ya? Terus gimana saya harus menjamin ya dan semuanya memang karena menghitung ya pada itu tuh tulis tangan semuanya. Tapi jawabannya juga benar gitu. Nah, cuman saya sebagai dosen gimana nih cara menentukan? Iya. Nah, makanya itu balik lagi ke diri teman-teman sendiri sih sebenarnya. Gitu. Jangan sampai terlena. Nah, terlena dalam hal apa nih? Nah, kalau yang dimaksud terlena dalam hal, oh jangan sampai tulisan ini
biasanya yang sering saya temui itu adalah di penulisan skripsi gitu. Tapi kalau misalkan, nah susahnya yaitu kalau berkaitan dengan keuangan, iya kan? Karena ada case ya, ada studi kasus itu ya saya berikan, hampir sama itu jawabannya iya, secara logika itu benar, ada asumsi dan lain-lain Tapi gitu. mereka itu biasanya beralasan gini, Ibu. Kan soalnya sama. Gimana dong Nah, kita ya ini bedakannya? Itu biasanya, Ibu. Nah, makanya sebenarnya kalau itu tergantung pada diri teman-teman sendiri. Jadi kalau saya sebagai dosen pun nggak bisa menjamin bahwa teman-teman itu keluar dari kelas saya akan menjadi seseorang yang pintar, yang cerdas. Iya, yang profesional banget gitu. Tapi itu kembali lagi pada diri teman-teman Nah, sendiri sih yang betul. menjaga integritas, etika gitu. Cuman kalau untuk AI ya tetap aja sih sebenarnya, maksudnya di dunia sekarang gitu, pekerjaan sekarang rasanya kita nggak bisa tuh bersaing dengan AI gitu ya. Tapi kalau kita mau kerja bareng, berkolaborasi kayaknya masih bisa. Jadi mungkin itu aja Ibu ya dari pembicaraan kita kali ini. Jadi sebenarnya akuntan itu masih aman kok teman-teman. Justru itu sebagai peluang kita loh. Kalau dari pembicaraan kita tadi itu justru kita itu harus berkolaborasi dengan AI. Jangan sampai kita itu ketinggalan nih dengan AI ini. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih maju dan lebih cepat untuk upgrade diri, kita itu harus berkolaborasi justru dengan AI. Betul. Nah, mungkin itu aja ya dari kita ya, Ibu. Iya, betul. Terima kasih untuk Ibu Dr. Binti Sofia Juliana dan terima kasih untuk Kak Moreno Iya, untuk betul, hari betul. ini. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat Feby yang udah menonton podcast ini. Jadi mungkin sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, dadah. Terima kasih teman-teman. Stronger together, together stronger.